Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thohir Lanwar, alias Komunikasi dengan NIM 240411110098. Di sini saya akan melakukan mengerjakan modul 4, menambahkan tabel MAC address switch, dan langsung aja masuk ke dalam modulnya. Yang pertama ini ada topologi dari PCA ke switch 1 F06, switch 1 ke switch 2 F01 F01, dari switch 2 ke PCB F018, dan berikut untuk tabel pengamatannya dari pada device-nya, interface, IP address, dan subdevice-nya. Tujuan dari modul ini yang pertama latihan 1 untuk membangun dan mengkonfigurasi jaringan, yang latihan 2 untuk memeriksa tabel MAC address dari switch. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Oke, kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Yang pertama kita buat dulu untuk topologinya. Di sini kita mempunyai dua switch, lalu kita mempunyai dua PC. Dan setelah itu kita namai terlebih dahulu untuk switch dan PC-nya. Satu. PC. Oke, setelah itu kita hubungkan antara PC dan juga switch menggunakan kabel listrik. Stretch 1 ke stretch 1 19. Oke, setelah kita menghubungkan di step PC-nya, di step device-nya, kita juga menggunakan kabel konsol untuk mengkonfigurasi switch-nya nanti. Oke, konfigurasikan host PC. Ya, kita konfigurasi terlebih dahulu untuk PC-nya. Oke, setelah itu inisialisasi dan pengulang switch jika diperlukan. Ini tidak usah karena inisialisasi switch itu juga perlu jika switchnya sebelumnya itu sudah pernah dipakai atau sudah pernah dikonfigurasi. Dan inisialisasi ulang switch ini untuk menghapus konfigurasi sebelum-sebelumnya. Jadi ini karena kita membuat baru, kita tidak perlu melakukan langkah ketiga ini, jadi langsung masuk ke langkah keempat, yaitu konfigurasi skala dasar untuk setiap switchnya. Oke, yang pertama kita masuk ke switch 1 dari PC A, terminal. Oke, kita tekan enable terlebih dahulu untuk masuk ke mode privilege. Setelah itu masuk ke konfigurasi terminal. Di situ kita memberikan nama untuk switchnya, host name S1. Oke, masuk ke interface VLAN 1 untuk masuk ke konfigurasi interface virtual untuk manajemen switchnya. Lalu kita berikan IP address-nya, IP address 192.168.111 dan subnetnya 255.255.255.0. Oke, untuk itu tadi untuk memberikan IP address dan subnet-nya untuk switch 1. Lalu no SK untuk mengaktifkan interface VLAN. Nah, itu kita kembali ke konfigurasi global. Lalu ke konfigurasi nama perangkat, konfigurasi IP address yang terjadi dapat pengamatan, berikan Cisco sebagai password konsol dan FTY, berikan kelas sebagai password privilege X. Langkah nomor 1 dan 2 itu sudah, lalu kita memberikan
Cisco sebagai password console dan VTI, lalu kita berikan kelas sebagai password privilege. Oke, kita masuk ke line console 0 untuk masuk ke konfigurasi port console, lalu kita klikkan password Cisco, lalu kita login dan kita keluar untuk kembali ke konfigurasi global. Setelah itu kita memberikan password untuk VTI-nya dengan prompt dengan komen line VTI 0 sampai 15. Ini untuk masuk ke konfigurasi port virtual. Lalu kita klikkan passwordnya password Cisco, lalu login, exit, lalu kita memberikan kelas enable, kelas secret class. Oke, lalu kita kembali ke mode privilege dengan command N. Dan yang terakhir untuk menyimpan konfigurasi supaya tidak hilang saat kita restart, config running config startup config. Oke, untuk switch 1 sudah kita konfigurasi. Kita lanjut untuk konfigurasi switch 2. Kita pindahkan untuk kabel konsolnya. Oke, buka PCA, terminal. Oke, kita lakukan sama seperti tadi. Enable config. Ya. Lalu hostname S2, interface VLAN 1, IP address 92 168 112 255 255 255 0. Oke, kita sudah memberikan IP address dan subnet max-nya untuk switch 2. Lalu kita lanjut noise H. Lalu kita berikan password untuk konsol. Cisco. Kita login. Kita keluar. Lalu kita berikan password untuk VT-nya. Kita berikan password. Lalu kita login. Lalu kita berikan password enkripsi kelas. Enable secret class. Lalu kita kembali ke mode privilege, dan yang terakhir untuk menyimpan konfigurasi yaitu config running config startup config. Oke, dari kedua switch ini sudah kita konfigurasi. Oke, masuk ke latihan kedua, yaitu langkah pertama rekam MAC address perangkat jaringan, buka command prompt pada PC A dan PC B, ketikkan ipconfig/all, lalu tuliskan alamat fisiknya dari MAC address PC A dan PC B. Oke. Command prompt ipconfig spasi/0. Ini harus ada spasinya, karena kalau tidak ada spasi itu bakalan error. Oke, bisa untuk MAC address dari PCA sendiri itu ini physical address-nya. Kita copy aja.
Lanjut untuk si B nya. Titik untuk MAC address dari PCB nya sendiri. Oke, lanjut masuk soal kedua, masuk ke konsol dari switch S1 dan S2, ketikkan perintah show interface F0. Oke, pada masing-masing switch itu biaya. Oke, kita masuk ke switch. Kembali ke terminal. Ketikkan show interface F0 plus 1. Oke, ini untuk biayanya. Untuk S. Oke, lanjut untuk switch satunya. So interface F0 plus 1. Untuk via switch 1. Oke, langkah kedua, tampilkan tabel MAC address switch, masuk ke konsol dari switch 2 dan tampilkan tabel MAC address sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi. Oke, kita pindahkan dulu ke switch 2. Bangunlah koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke mode privilege X. Dalam modus privilege X, ketikkan show MAC address table dan tekan. Oke. So, MAC address table. Adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Jawab. Ada. Untuk MAC address yang terekam itu ada MAC address dari switch 1. Bisa dilihat di sini. Untuk MAC address dari switch 1 itu 2B74 EB01 EB01 ya. Untuk MAC address-nya itu merupakan MAC address dari switch 1 yang terhubung pada port F01. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. MAC address apa yang terekam pada switch mana? Petakan dan perangkat abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Oke. Untuk MAC address itu milik dari switch 1 dan dari petakan interface F0/1 dan alamat itu di
Sedangkan ke port F0/1 di switch 2. Oke, lanjut. Jika Anda sebelumnya merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam namba 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Dapatkah ini bekerja dalam skenario? Ya, kita dapat lihat ya di port F0/1 tempat MAC address itu dan merujuk ke diagram topologinya buat melihat perangkat apa yang terhubung di port tersebut. Kita melihat pada port F0/1 tempat MAC address itu dan merujuk ke diagram topologinya untuk melihat perangkat apa yang terhubung pada port tersebut. Jadi lanjut, bersihkan tabel MAC address di S2, tambahkan MAC address lagi. Oke, dalam mode display fix, ketikkan perintah clear MAC address table dinamik, lalu tekan enter. Dan dengan cepat ketikkan show MAC address table. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain yang tercantum? Tunggu 10 detik, ketik show MAC address table dan ada kalimat baru. Oke. Ya, di sini kita diperintahkan untuk menghapus tabel MAC address-nya, dan dengan cepat itu kita langsung mengetikkan show MAC address untuk melihat dari tabel MAC address-nya. Dan cara kita untuk mengetikkan cepat itu dengan menggunakan pada keyboard tanda panah atas bawah ini untuk melihat komentar sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita terlebih dahulu clear MAC address tabel dinamiknya dan langsung kita show MAC address. Dan bisa dilihat ini untuk tabelnya itu kosong karena kita sudah menghapusnya, dan ini benar-benar harus cepat karena meskipun hanya 1 detik saja itu bakalan langsung ada koneksi dari switch satunya. Jadinya misal telat sedikit aja itu bakalan muncul MAC address VLAN dan type portnya dari switch 1. Oke, apakah tabel MAC address punya VLAN 1? Adakah MAC address yang tercantum? Jawab tidak ada, karena pada perintah clear MAC address itu untuk menghapus semua entry dinamis. Oke, tunggu 10 detik lagi. Oke, kita ketikkan lagi MAC address table dan bisa dilihat untuk MAC address dari switch 1 itu masuk ke tabel MAC address ya. Oke, tunggu 10 detik. Adakah tabel MAC address yang baru? Iya, ada. Jawab. Ada. MAC address milik dari switch 1 kembali muncul
karena switch 1 dan switch 2 selalu otomatis berkomunikasi. Oke, lanjut untuk langkah keempat dari PCB ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address-nya. Oke, kita buka dulu PCB. Kita ping terlebih dahulu. Ping 192 168 131. Kita ping untuk VCA, lalu kita ping untuk switch 1. Oke, lalu kita ping untuk switch 2. Oke, dari PCB buka dokumen ROM dan ketikkan ARP-A. ARP-A. Ya, di sini bisa dilihat untuk internet address, physical address, dan type-nya. Tidak termasuk halaman multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC address perangkat yang telah dipelajari oleh ARP. Oke, kita jawab. Terdapat 3 perangkat, yaitu IP dari PC A, switch 1, dan switch 2. Oke, buka komen from PCB, lakukan ping ke PCB S1 dan S2. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, pergi sabda kabelan. Ya, di sini saat tadi aku melakukan ping itu mendapatkan balasan semua. Jadi tidak ada yang error atau tidak mendapatkan balasan. Jadi untuk jawaban ini ya, semua perangkat memberikan jawaban sukses di ping, sukses melakukan ping. Oke, masuk ke soal nomor 3. Dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Apakah switch telah mendapatkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Oke, kita masuk ke PCA, ke terminal. Oke, ketikkan show MAC address table. Nah, bisa dilihat di sini untuk MAC address dari setiap device-nya itu masuk ke dalam tabel MAC address-nya, karena kita sudah melakukan ping sebelumnya. Jadi saat kita melakukan ping, MAC address dari setiap device-nya itu bakalan masuk ke dalam MAC address table. Ya, ini bisa kita lihat untuk masing-masing MAC address-nya. Untuk switch 1 itu MAC address-nya EB01. EB01 ini milik dari switch 1. Lalu untuk BB12 ini milik. Lalu untuk ini milik dari switch 2. Oke, kita lanjut. Apa ya, switch 2 menambahkan MAC address baru dan tabel di S2 sekarang berisi
MAC address dari PC B, PC A, switch 1, dan yang terakhir switch 2. Oke, dari PCB buka command prompt dan ketik lagi ARP minta. Oke, apakah switch ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat yang telah dikirim ping? Ya, setelah melakukan ping berhasil, PCB PCB sekarang tahu pemetaan IP ke MAC-nya. Oke, apatan pada jaringan internet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP, cache dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Oke, untuk tantangannya sendiri itu dari tabel MAC address-nya itu bakalan menyimpan jauh lebih banyak alamat dan membuat tabel lebih cepat penuh. Dan itu bakalan membuat lebih sulit bagi administrator untuk mengelola atau melacak perangkat secara manual. Oke, ada tabel yang bisa membuat MAC floating, di mana switch bertindak seperti itu, yang dimana membuatnya lebih susah bagi administrator untuk mengelola perangkat secara manual. Oke, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.